Wow, guys, dikatakan sudah saatnya kebangkitan tenaga-tenaga nuklear di Indonesia. Ada apa nih? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja termasuk Musa Channel, jangan lupa tolong berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kita zoom sedikit, kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan sudah saatnya kebangkitan nuklear di Indonesia untuk mengimbangi gaya Australia soal kapal selam nuklear. Wow, ada apa nih guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai videonya guys. Apa-apa pun kita semak dulu video ini. Kebangkitan nuklir Australia menyulut perang dengan Indonesia. Kedaulatan terancam. Situasi ASEAN terancam konflik besar-besaran. Anda salah paham. Non-blok bukanlah netralitas. Ini bukan sikap pura-pura alim atau munafik dari seseorang yang menjauhkan diri dari penyakit menular. Politik non-blok bukanlah politik mencari posisi netral jika ada perang. Politik non-blok bukanlah politik netral tanpa warna sendiri. Menjadi non-blok tidak berarti menjadi penyangga antara dua blok raksasa. Non-blok adalah pengabdian yang aktif bagi cita-cita luhur kemerdekaan yang berpegang teguh pada perdamaian, keadilan sosial, dan kebebasan untuk menjadi merdeka. Nah, kan jelas posisi Bung Karno itu non-blok itu seperti tahun 61. Bung Karno itu semua pesawat tempur atau angkatan kita, ya kan, termasuk kapal selam itu dari Rusia. Termasuk kapal selam itu dari Rusia. Sahabat Bagi-Bagi, langkah konyol Australia mengikuti perintah Amerika kini berdampak besar bagi stabilitas ASEAN. Paling berpengaruh adalah Indonesia. Semua negara di dunia tahu Australia yang menjadi pelopor kemerdekaan Timur Leste dari Indonesia kini akan mengancam kedaulatan Indonesia kembali. Bangkitnya nuklir Australia membawa kemarahan besar bagi negara Indonesia. Dengan sombongnya, Australia justru berkonfrontasi dengan Amerika untuk mendapatkan kapal selam nuklir. Australia telah mengambil langkah yang paling beresiko dengan mengadopsi kapal selam nuklir dan membangun poros AUKUS. Indonesia telah memprotes rencana ini dan Malaysia juga tidak kalah keras mengungkapkan rasa kecewanya. Saat ini ASEAN menghadapi dua tantangan besar, yaitu ekspansi China di Asia Pasifik serta potensi kekuatan nuklir Australia yang sangat merusak stabilitas di kawasan. Apakah Indonesia harus membangkitkan nuklirnya dengan Rusia dan China agar negara tetangga kita ini jera? Apakah Indonesia harus mengusik dengan kekuatan militer agar negara Australia jera seperti zaman Soekarno? Dan lantas, mengapa mereka mengambil langkah konyol untuk menggunakan kapal selam jarak jauh yang jelas-jelas mengancam kedaulatan ASEAN? Mari kita bahas. Konyol. Akuisisi armada kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia memakan waktu hampir 2 dekade. Pada saat kapal selam jadi, sudah terlambat bagi Canberra untuk memainkan peran angkatan laut yang signifikan dalam konflik Taiwan, China, serta Amerika Serikat. Selain itu, Australia tidak memiliki industri nuklir sipil dalam negeri. Kemampuan negara tersebut sangat diragukan untuk menyediakan personel teknis berkompeten yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan kapal selam nuklir. Kemungkinan besar Australia akan mengalihdayakan atau melakukan outsourcing pengoperasiannya ke Angkatan Laut Amerika Serikat dengan mengorbankan kedaulatannya.
Negara ini rela kehilangan kedaulatannya hanya diiming-imingi kapal selam nuklir oleh Amerika. Dari sisi operasional, kapal selam nuklir Australia jelas sangat membutuhkan perlindungan udara dari gugus tugas kapal induk Amerika Serikat saat menjalankan misi rutin. Jika perang antara Amerika Serikat dan China pecah, Angkatan Pertahanan Australia dan kapal selam nuklirnya kemungkinan besar akan diintegrasikan dalam kekuatan militer Amerika. Mau tidak mau, Australia menjadi pihak yang berperang langsung dengan China. Jika Australia terlibat dalam konfrontasi militer antara dua kekuatan besar dengan senjata nuklir, keamanan nasionalnya akan berada dalam resiko tinggi, termasuk membahayakan kawasan ASEAN, terutama Indonesia yang tepat berada di tengah jalur antara Australia dan China. ASEAN agaknya akan terpecah menghadapi situasi ini, tergantung pada preferensi dan kepentingan keamanan negaranya. Negara yang berkonflik perbatasan dengan China mungkin lebih banyak diam dan tidak bersuara. Akuisisi kapal selam Australia lebih memperlihatkan ambisi Amerika menjadikan Australia sebagai proksi kawasan. Sangat tidak wajar, teknologi kapal selam paling rahasia Amerika dibagikan tanpa rencana strategis ke depan. Beijing berpendapat transfer bahan bakar nuklir dari negara nuklir ke negara non-senjata nuklir adalah pelanggaran terang-terangan terhadap semangat fakta pengendalian nuklir. Saat ini tidak ada pihak lain dalam perjanjian non-proliferasi nuklir selain 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis yang memiliki kapal selam nuklir. Kapal selam Virginia adalah jenis kapal selam nuklir terbaru yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan teknologi mutakhir dan kemampuan tempur yang luar biasa, kapal selam ini dirancang untuk melakukan berbagai jenis misi, termasuk pengintaian, pengawasan, dan pemantauan pertahanan laut dan serangan ke permukaan. Kapal selam tersebut mampu mencapai kecepatan lebih dari 25 knot dan memiliki jangkauan yang sangat luas, nyaris tanpa batas. Kapal selam kelas Virginia menggunakan sistem proporsi nuklir yang memungkinkan mereka untuk melakukan operasi selama berbulan-bulan tanpa harus mengisi bahan bakar. Sistem produksi nuklir juga memberikan kecepatan dan kemampuan manuver yang sangat tinggi ada pada kapal selam. Pada teknologi terbaru kapal selam ini akan dilengkapi dengan mesin elektrik, sehingga bisa sangat senyap dan sulit dilacak oleh persenjataan anti kapal selam. Beberapa senjata yang dimiliki oleh kapal selam ini antara lain torpedo kelas 48 yang merupakan salah satu torpedo paling canggih di dunia. Torpedo ini dapat digunakan untuk menyerang kapal permukaan dan kapal selam musuh. Virginia juga dilengkapi dengan rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam. Pembentukan AUKUS dan pengadaan kapal selam dalam skala besar jelas dimaksudkan untuk menghadapi China dan mengontrol kawasan ASEAN yang kemungkinan akan terbelah saat pecah perang Pasifik. Bahkan, pembentukan AUKUS membuat beberapa anggota NATO seperti Prancis menjadi gusar karena tidak ada transparansi dalam prosesnya dan penuh dengan rencana terselubung. AUKUS, meskipun masih dalam tahap awal, telah menjadi realitas geostrategis baru di kawasan Indo-Pasifik. ASEAN begitu berhati-hati merespon AUKUS sebagai bagian dari lanskap strategi kawasan. Sejauh ini, hanya Indonesia dan Malaysia yang bersuara keras dan menyatakan keberatan. Implikasi geostrategis dari AUKUS dapat dipahami dari beberapa perspektif struktural. Pada dasarnya, kemunculan AUKUS berkaitan dengan intensifikasi persaingan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pendekatan strategis baru Washington untuk menghadapi kebangkitan Tiongkok.
AUKUS menandakan strategi Amerika Serikat yang berpusat pada keseimbangan, kekuatan keras mencegah pencegahan yang efektif, dan skenario terburuk konfrontasi atau perang dengan China. Sangat mungkin bahwa AUKUS dapat memicu perlombaan senjata regional di kawasan tertentu dan dengan skala yang terbatas, sehingga menimbulkan lebih banyak tantangan bagi stabilitas kawasan, terutama Pasifik dan ASEAN. Untuk China, ada banyak pilihan kebijakan bisa memperbaiki hubungan yang terlalu panas dengan Amerika Serikat. Mungkin akan lebih baik meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga, terutama yang memiliki sengketa wilayah dengan China, juga sama pentingnya. Indonesia dan Malaysia bisa menjadi motor untuk melakukan konsolidasi dengan seluruh negara ASEAN yang tidak sekedar fokus pada ekspansi China di LCS dan bangkitnya kekuatan nuklir Australia, tetapi melakukan langkah strategis menjaga kawasan atau melakukan simulasi penanganan darurat jika perang benar-benar terjadi, termasuk penanganan gejolak sosial, kerusakan ekonomi, dan pengungsi yang pasti akan memicu krisis kemanusiaan. Terlalu banyak kerusakan yang akan berdampak dari perang nuklir di Pasifik, bahkan bisa melenyapkan lebih dari separuh populasi. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tidak tahu, guys. Dimana kalau kita tengok agenda di sebalik apa yang berlaku, semua ini sudah pun dirancang. Tetapi kita ni sahaja yang lalai, yang kita mungkin sambil lewa untuk mengenal ataupun untuk mendengar berita-berita di sebalik agenda yang telah pun sekian lama mereka rancang. Kenapa aku berkata demikian? Kalau kita tengok Australia, bukanlah negara yang merupakan salah sebuah negara pemilik nuklear. Kalau kita tengok, Australia merupakan negara yang non-nuklear, yang tidak memiliki nuklear, di mana Amerika Syarikat telah memproduksikan ataupun membuat satu kapal selam ataupun kapal perang untuk Australia. Kapal selam itu memiliki nuklear dan memiliki tenaga nuklear yang memang cukup besar, di mana Amerika Syarikat memberi Australia kapal selam yang memiliki kuasa nuklear, dan sekaligus di mana Amerika Syarikat membuat satu aliansi baru bersama dengan Australia dan beberapa negara-negara yang lain dan dikenali sebagai AUKUS, di mana Amerika Syarikat ini bijak untuk menyusun strategi. Amerika Syarikat mengambil Australia sebagai berada di Asia untuk mengawal Asia. Dan apabila Australia berperang dengan China, kita sedia faham bahawa di Asia ini kuasa besar ekonomi adalah China. Jika berlakunya peperangan di Asia, tidak mustahil yang memiliki tenaga-tenaga nuklear ini dinompat sebagai negara yang hebat. Jadi, Amerika Syarikat memberi support kepada Australia seberapa banyak yang mungkin dalam bidang persenjataan yang memiliki nuklear. Jadi, tidak mustahil kemenangan akan berpihak kepada Australia. Jadi, Australia diambil sebagai negara untuk mengawal di Asia, untuk mengalahkan kekuatan baru iaitu China. Tapi ramai di luar sana yang tidak mengetahui bahawa Indonesia merupakan salah sebuah negara penghasilan ataupun produksi bahan-bahan alam semula jadi. Dan banyak bahan-bahan semula jadi di Indonesia sebenarnya yang memiliki untuk membangkitkan tenaga nuklear. Kalau kita tengok seperti bahan pupuk dan banyak lagi bahan-bahan seperti amonia yang mampu untuk memproduksikan untuk penghasilan tenaga-tenaga nuklear. Indonesia tidak dapat dinafikan dalam penghasilan tenaga nuklear, dan Indonesia juga tidak dapat dinafikan mampu untuk memproduksikan bahan-bahan nuklear. Tinggal sahaja Indonesia mencari tenaga-tenaga pakar untuk dibawa masuk ke Indonesia untuk memproduksikan tenaga nuklear. Mungkin dalam senyap, kita nak tahu guys, mungkin dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun Indonesia mampu untuk memproduksikan bahan-bahan nuklear sendiri buatan daripada Indonesia. Pendapat kalian bagaimana?
Okey lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik butang subscribe, please guys to klik butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.